Korban laki-laki yaitu si Handi ini sebenarnya masih terlihat bergerak. Halo semuanya, ketemu lagi bareng gua Poldo Napitupulu. Di video kali ini gua mau ngebahas kasus yang selama ini sempat jadi misteri, yaitu kasus penemuan dua jenazah tabrak lari di mana pelaku tabrak lari tersebut berpura-pura membawa korban untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi ternyata korban ini dibuang ke sungai oleh si pelakunya. Nah, siapa pelaku dan bagaimana kronologis dari kasus ini? Sebelum ke videonya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gua di @napitpoldo. Sekarang kita bumper dulu. Handi Saputra Hidayatullah berumur 18 tahun dan Salsabila berumur 14 tahun tewas mengenaskan di Sungai Serayu, Jawa Tengah. Sebelum mayatnya ditemukan di sungai, sepasang laki-laki dan perempuan itu dibawa oleh tiga pria tegap bermobil hitam. Mobil tersebut menabrak sepeda motor korban di kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sepasang kekasih ini terlibat kecelakaan pada hari Rabu sore 8 Desember 2021 dengan mobil yang ditumpangi tiga pria yang melaju dari arah Bandung menuju Limbangan. Sejak saat itu, keduanya menghilang setelah dibawa mobil misterius tersebut. Salah satu penumpang mobil sempat menyatakan akan membawa Salsa dan Handi ini ke rumah sakit. Tapi ternyata kedua korban tidak pernah ada di rumah sakit manapun. Oke, berikutnya ini gue bakal ngebahas tentang fakta-fakta mengenai kejadian tersebut. Rabu 8 Desember 2021, Handi dan Salsa mengalami kecelakaan lalu lintas di kawasan Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung. Kejadiannya berlangsung di Jalan Nasional 3 Nagrek sore hari sekitar jam 3:20. Saat kejadian, Handi dan Salsa diketahui sedang berboncengan menggunakan sepeda motor. Mobil penabrak diketahui melaju dari arah Bandung menuju Limbangan, Garut. Menurut seorang saksi mata warga Garut berinisial S berumur 25 tahun, mobil hitam yang menabrak pasangan itu mengalami kerusakan di bagian samping. Sedangkan motor yang dikendarai oleh Handi dan Salsa mengalami kerusakan parah. S menyebutkan untuk yang motor saat dievakuasi warga ke pinggir jalan masih bisa maju didorong. Jadi mungkin si motornya ini walaupun cukup parah tapi masih bisa didorong gitu. Dalam kejadian itu seperti diceritakan oleh S, Handi dan Salsa terkapar di jalanan. Salsa mengalami luka di bagian kepala dan berada di kolong mobil. Sedangkan Handi terlihat terlentang di depan mobil. S juga menyebutkan kalau korban laki-laki, bahkan menurut S, pada saat Handi diangkut ke mobil, Handi masih terlihat bergerak. Jadi ada kemungkinan sebenarnya si Handi ini masih hidup. Setelah kecelakaan tersebut terjadi, ketiga pria yang menumpang mobil hitam misterius itu yang bertabrakan dengan Handi dan Salsa kemudian turun dari kendaraannya. S mengingat betul dua di antaranya menggunakan baju hitam sedangkan satu lainnya ini berbaju putih. Ketiga pria tersebut berpakaian rapih dan perawakannya tegap, yang di antaranya masih menggunakan earphone saat turun dari mobil. Salah satu di antara mereka yang berbaju hitam memberikan instruksi kepada teman-temannya. Instruksinya adalah untuk segera mengevakuasi Handi dan Salsa untuk dibawa ke rumah sakit. S menyebutkan kalau sejumlah warga yang ada di lokasi berupaya membantu proses evakuasi. Dua di antara tiga pelaku kemudian memasukkan tubuh korban ke dalam mobil. Menurut S, Salsa disimpan di bagian tengah jok mobil, sementara Handi disimpan di belakang mobil. Beredar informasi yang menyebut kalau pria misterius yang menaiki mobil melarang warga untuk ikut ke dalam mobil dan mengawal mobil untuk pergi ke rumah sakit. Hal tersebut salah satunya diungkap oleh Deden Sutisna, yaitu paman Salsa. Nah, kabar mengenai hal tersebut, S mengaku tidak mendengar secara langsung sewaktu kejadian sebab dia panik melihat kondisi kedua korban. Nah, di sini sebenarnya agak misterius nih, karena kalau emang benar itu pamannya korban, kenapa si paman ini nggak ngikutin mobilnya? Kalau emang orang luar dan bukan keluarga sih agak masuk akal menurut gue ya, tapi kalau untuk yang ini, yang keluarga agak nggak masuk akal. Tapi belum bisa gue pastiin kebenarannya ya, benar apa enggak sih cerita ini. Nah, kalau kalian ada update soal ini, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Terus S juga bilang, katanya kalau ada warga yang sudah naik mobil, tapi disuruh turun. Nah, tapi itu katanya, saya tidak mengalami langsung menurut penuturan S. Kemudian di hari Sabtu 11 Desember, sejumlah warga di kawasan Dusun Bleberan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dihebohkan dengan penemuan sosok mayat wanita tanpa identitas di aliran Sungai Serayu, yang belakangan akhirnya diketahui jasad tersebut adalah jasad Salsa. Warga yang menemukan jasad wanita tersebut kemudian melaporkan kejadiannya ke pihak kepolisian setempat. Lalu di hari Senin 13 Desember, giliran warga Banyumas yang dikejutkan dengan penemuan jasad laki-laki tanpa identitas. Mayat laki-laki itu ditemukan di aliran Sungai Serayu, tepatnya di Kecamatan Rawalo, Banyumas, Jawa Tengah, yang belakangan juga akhirnya terungkap kalau jasad itu adalah jasad Handi. Kamis 16 Desember
Desember, pihak keluarga Handi menerima informasi adanya penemuan jenazah laki-laki tanpa identitas di Banyumas. Mereka menerima informasi dari ciri-ciri korban yang dirilis oleh Polres Banyumas. Nah, berbekal informasi dari keluarga, kerabat, dan teman-teman Handi, ayah Handi, Entes Hidayatullah, memastikan bahwa jenazah tersebut benar adalah anaknya. Lalu kemudian Jumat 17 Desember, Entes Hidayatullah bersama ayah Salsa yaitu Jajang kemudian menuju Jawa Tengah untuk memastikan mayat yang ditemukan di Cilacap dan Banyumas adalah anak mereka. Kabid Dokes Polda Jateng Kombes Pol Dr. Sumi Hastri mengatakan Salsa dipastikan meninggal tidak lama setelah kejadian kecelakaan di Nagrek sebab ditemukan luka parah pada bagian kepala Salsa akibat terjadi benturan keras. Sementara korban Handi diduga dibuang dalam kondisi masih hidup karena saat dilakukan otopsi ditemukan adanya saluran nafas Handi yang dipenuhi oleh pasir. Jadi hal tersebut membuktikan bahwa saat Handi dibuang sebenarnya Handi ini masih dalam keadaan hidup atau mungkin dalam keadaan tidak sadar tetapi sebenarnya masih hidup gitu. Setelah beberapa hari kejadian, akhirnya polisi menangkap pelaku yang selama ini misterius. Polisi bisa menangkap pelaku tersebut berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti. Setelah ditangkap, polisi melakukan rekonstruksi pada tanggal 3 Januari 2022. Dalam rekonstruksi, sebenarnya tidak diketahui apakah kendaraan korban ini menabrak atau ditabrak oleh mobil pelaku. Selain itu, memang belum ada kejelasan apakah ada kendaraan lain yang terlibat atau tidak dalam insiden kecelakaan tersebut. Pihak TNI juga tidak menyampaikan keterangan kepada wartawan di area rekonstruksi. Pada saat rekonstruksi dihadirkan ketiga tersangka yaitu Kolonel Priyanto, Kopda Ahmad Soleh, dan Kopda Dwi Atmoko. Adegan rekonstruksi yaitu adegan pertama di mana diperlihatkan saat korban Handi dan Salsa sudah berada di dalam kolong mobil bercat hitam dengan nomor polisi B300Q. Kedua korban diperankan menggunakan manekin. Kendaraan yang ditumpangi oleh tiga anggota TNI tersebut diketahui akan menuju Cilacap. Korban Handi berada di kolong sebelah kiri mobil, sedangkan Salsa berada di kanan kolong mobil. Satu unit sepeda motor juga dihadirkan di area konstruksi. Setelah itu, Kolonel Priyanto dan Kopda Ahmad Soleh keluar dari mobilnya. Sedangkan Kopda Dwi Atmoko duduk di kursi kemudi tanpa keluar dari mobil. Kalian inget ya pernyataan untuk yang ini, untuk Kopda yang duduk di kursi kemudi ini, karena gue bakal bahas, gue bakal pertanyakan ini di akhir. Terus adegan kedua, Kolonel Priyanto dan Kopda Ahmad serta dibantu oleh salah satu saksi menggotong tubuh Handi. Tubuh Handi kemudian disimpan di tepi jalan. Pada adegan ketiga, mereka mengangkut tubuh Salsa ke tepi jalan. Tidak lama kemudian, tubuh Salsa tersebut diangkut ke dalam mobil. Tubuh Salsa disimpan di bagian kursi tengah mobil. Di bagian adegan keempat, Kolonel Priyanto dan Kopda Ahmad serta saksi mengangkut tubuh Handi dan menyimpan tubuh Handi ini di bagian belakang mobil. Setelah itu, di adegan kelima, Kolonel Priyanto dan Kopda Ahmad kembali ke dalam mobil dan pergi menuju ke lokasi pembuangan korban di Sungai Serayu, Jawa Tengah. Rekonstruksi kelima adegan ini berjalan sangat singkat. Rekonstruksi berlangsung di jam 9:11 pagi dan selesai di jam 9:21 pagi. Jadi sekitar 10 menit rekonstruksinya. Nah, kemudian rekonstruksi berikutnya, ketiga tersangka dan petugas TNI dari Puspomat melanjutkan perjalanan menuju Sungai Serayu, Jawa Tengah. Jadi sungai itu merupakan lokasi dibuangnya tubuh Handi dan Salsa. Rekonstruksi di sungai ini dilakukan dengan menggunakan boneka, di mana korban pertama dibuang ke sungai dengan posisi kepala berada di bawah. Sedangkan korban kedua dibuang dengan posisi kaki terlebih dahulu. Sungai Tajum sendiri bermuara di Sungai Serayu, lokasi ditemukannya jenazah Handi dan Salsa. Kemudian rekonstruksi ini berakhir jam 2 siang lebih 24 menit. Ternyata diketahui bahwa 3 personil TNI AD ini terlibat pembunuhan Handi dan Salsa. Otak pelakunya adalah Kolonel Priyanto, di mana Priyanto inilah yang menolak membawa Handi dan Salsa ke rumah sakit setelah kecelakaan terjadi. Dia juga yang memiliki ide kejam untuk membuang tubuh Handi dan Salsa ke Sungai Serayu, Jawa Tengah. Nah, ini yang gue sempat omongin tadi di atas. Kalau pengemudinya Kopda Dwi Atmoko yang nabrak korban, nah kenapa sih Kolonel Priyanto ini sebagai penumpang menolak untuk membawa korban ke rumah sakit? Kan logikanya yang nabrak korban itu si pengemudinya, si Kopda Dwi Atmoko dong. Apa jangan-jangan pengemudinya bukan si Kopda Dwi Atmoko? Itu masih jadi pertanyaan buatku sendiri. Terungkapnya identitas ketiga anggota TNI ini berdasarkan sejumlah petunjuk. Awalnya polisi menelusuri munculnya foto video mobil hitam Panther dengan plat nomor B300Q dan 2 pengendara mobil dibantu warga saat sedang mengangkat tubuh Handi. Gambar tersebutlah yang akhirnya viral di sosial media. Dari foto itulah polisi mencari keberadaan pelaku dan jejak mobil tersebut. Setelah proses penyelidikan selesai dilakukan oleh
Polresta Bandung, berkas dilimpahkan ke Pomdam Siliwangi dan diserahkan kembali ke Puspomat untuk ditindaklanjuti. Polisi yakin mengenai ketiga pria di mobil itu adalah anggota TNI. Salah satu bukti yang menguatkan yaitu selembar karcis parkir gratis. Saat dilakukan penangkapan terhadap ketiga anggota TNI ini, salah satu sumber dari Puspomat mengatakan kalau Kopda Ahmed Saleh dan Kopda Andreas langsung mengakui perbuatannya saat diperiksa oleh penyidik. Sedangkan Kolonel Prianto malah berakting. Prianto sempat berbohong saat ditanya soal keberadaannya atau alibinya di Bandung pada tanggal 8 Desember 2021. Kolonel Prianto bilang, saya tidak pernah ke Bandung, sesuai yang ditirukan oleh salah satu sumber. Catatan karcis parkir gratis salah satu hotel di Bandung yang menjadi bukti penemuan penyidik yang akhirnya tidak dapat dibantah oleh Kolonel Prianto. Kolonel tersebut juga tidak bisa mengelak sewaktu penyidik menunjukkan bukti rekaman kamera amatir dari para warga dan kamera CCTV. Sehingga akhirnya Kolonel Prianto menyerah dan dia mengaku membuang tubuh Handi Salsah ke Sungai Serayu. Kolonel Prianto ditangkap di Gorontalo yang kemudian dibawa ke Manado, di mana dia pada saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Intel Korem 133 Nani Wartabone. Sedangkan Kopda Andreas ditangkap saat bertugas di Kodim 0730 Gunung Kidul dan Kopda Ahmad Soleh ditangkap di Kodim 0716 Demak. Kemudian atas perintah Puspomat, ketiga tersangka diterbangkan ke Jakarta pada tanggal 26 Desember 2021. Saat ini, ketiga anggota TNI pembunuh Handi dan Salsah tersebut menghuni penjara militer di 3 lokasi yang berbeda. Kolonel Prianto di Jakarta, Kopda Ahmad Soleh di Bogor, dan Kopda Andreas di Cijantung. Nah, jadi mari kita tunggu gimana kelanjutannya dan detail kasus ini sebenarnya seperti apa. Karena seperti yang gue bilang tadi, sebenarnya gue masih aneh nih. Apa alasan Kolonel Prianto menolak membawa korban ke rumah sakit? Karena kalau dilihat dari hasil rekonstruksi, si Kolonel Prianto ini bukan pengemudi mobilnya, tapi bawahannya yang jadi supirnya. Nah, ini masih jadi pertanyaan besar. Atau mungkin emang belum dimunculin aja. Nanti kita lihat deh hasil persidangannya kayak apa, yang realnya seperti apa. Nah, menurut pendapat kalian gimana tentang kasus ini? Tambahin di kolom komentar. Paling segitu dulu videonya. Buat yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gua di @napipoldo. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.